Kalau udah silakan manusia. Sebelumnya assalamualaikum Tuan Nyai dan Rumah Gali. Mungkin kita tidak pernah bertatapan secara langsung, namun saya mengenal betul siapa sebenarnya Nyai dan Rumah Gali itu. Di sini saya hanya berpesan kepada Nyai dan Rumah Gali, apapun nanti keputusan dari seorang pengadil, itu adalah sebuah keputusan yang terbaik. Baik buruknya untuk kehidupanmu, kau harus menerima hal itu. Karena apa, Nyai dan Rumah Gali? Kau dulunya adalah seorang manusia. Iya. Benar. Dan kau Korin, kau adalah jin pendamping dari manusia itu. Jika memang benar, tentunya kau merasakan sebuah ketakutan, keresahan, sakit hati. Apa yang selama ini kau lakukan itu menyakiti banyak warga di Sambeng, baik dari bangsa manusia maupun dari bangsa jin. Berapa puluh korban jiwa yang harus merenggut nyawa karena ulahmu, Nyai Danu. Saya rasa itu belum sebanding dengan apa yang saya rasakan. Kau tidak tahu yang saya rasakan. Itu karena kau yang mengukurnya sendiri. Ya, jikapun roh dari Nyai dan Rumah Gali yang asli bisa hadir di sini, dia itu sedih melihatmu. Dia sekarang harus mempertanggungjawabkan semua apa yang selama ini dia lakukan di dunia. Berat. Jangan kau tambah-tambahi sesuatu yang justru malah memberatkan pertimbangan dia di alam sana. Sebenarnya kau ini kenapa? Sejarah hidupnya itu kenapa? Sampai kau memiliki niat jahat yang sedemikian hebatnya, itu apa masalahmu sebenarnya? Saya ingin tahu. Ingin membunuh semuanya. Bang tidak hanya membunuh. Saya ingin menghancurkan desa Sambeng. Saya sudah muak. Alasan kau menghancurkan Sambeng itu apa? Sambeng salahnya sama kamu itu apa? Ya, memang sempat dengar laki-laki suamimu itu katanya dibunuh. Seperti ini. Tentunya saya melakukan yang selama ini saya lakukan. Banyak alasan. Semasa hidup saya adalah warga biasa. Warga biasa. Bahkan saya adalah warga yang sangat miskin. Kesana kemari, jika saya dengan suami saya tidak bekerja sebagai buruh, saya mungkin tidak akan mendapatkan sesuap nasi. Tentunya di desa Sambeng itu ada pemimpin, Pak Lurah. Ya, Pak Lurah. Lurah Trojo. Lurah Trojo. Sampai sekarang masih lurahnya itu. Kenapa Lurah Trojo melihat saya itu membiarkan saja? Bahkan ada yang namanya bantuan PKH. PKH. Iya, PKH. bantuan-bantuan itu, kenapa saya tidak mendapatkan haknya? Semua warga mendapatkan jatah bantuan itu, tapi giliran saya dilewati. Apakah saya harus mengemis? Harusnya tidak.
Itu adalah kebijakan dari seorang Lurah Trojo. Ada syukuran saya tidak diundang, suami saya tidak diundang, saya butuh makan, ditambah lagi asal kalian tahu, Lurah Trojo itu bukan lurah yang baik. Dia itu genit. Genit maksudnya? Saya pernah mendapatkan jatah dan didatangi oleh Lurah Trojo. Pagi-pagi suami saya tidak di rumah. Saya kaget, ada lurah datang. Saya buru-buru membuat minuman. Saya kira hanya mengantarkan jatah saya, beras. Tapi dia mencolek-colek tubuh saya. Dia merayu-rayu saya. Bahkan dia menawari jika ingin merubah hidup saya menjadi yang lebih baik, saya harus menemani dia. Menemani? Saya tidak tahu. Staycation apa gimana? Tiba-tiba suami saya pulang. Dia merasa cemburu. Saya sudah menjelaskan. Lurah Trojo hanya mengantarkan beras. Tapi suami saya tidak percaya. Selang beberapa hari, Lurah Trojo datang lagi. Dia tidak membawa apa-apa. Dia mencolek pantat saya. Dia tersenyum sambil menawari bagaimana. Apakah kau mau menemani saya? Dia mengiming-imingi saya akan dibelanjakan baju. Saya akan diajak makan enak. Tapi kau tidak mau. Apa selain kejahatan itu, apa lagi yang pernah kau rasakan dari si Lurah Trojo itu? Rumah saya diputus listriknya. Ya, alasannya? Saya tidak tahu. Apakah saya tidak memiliki hak menjadi warga Sampang? Dengan saya berarti intinya Lurah Trojo mungkin menyukaimu. iya, Dia berbuat apapun yang penting bisa denganmu. Nah, yang saya ingin tanyakan, saya dengar suamimu mati, itu matinya kenapa? suami saya meninggal. Itu dikeroyok oleh orang suruhan dari Lurah Trojo. Alasannya dikeroyok apa? Jujur saja, suami saya cemburu. Dia mendapatkan ilmu santet. Dia berkeinginan ingin menyantet Lurah Trojo. Benarkah yang dilakukan Lurah Trojo itu terhadapmu seperti itu? Saya berani sumpah. Itulah alasan kenapa saya ingin menghancurkan desa Sambeng bersama semua yang menghuni di desa Sambeng. Santet itu belum terjadi, tapi sudah diketahui oleh Lurah Trojo terlebih dahulu. Bocor informasinya. Tepat jam 9 malam suami saya dijemput, bahkan diarak keliling kampung. Dihakimi. Lurah Trojo melihat seperti itu. Kenapa seorang pemimpin tidak memisah, bahkan membiarkan? Akhirnya sampai meninggal. Iya, Dan informasinya nggak ada yang tahu yang membunuh.
Anu karena banyak orang maksudnya. Iya. Dari kejadian itu saya hanya bisa menangis, saya tidak bisa apa-apa. Setelah saya menjanda, masih tetap Suratrojo menggoda saya. Saya benar-benar tidak mau. Akhirnya saya pergi. Saya pergi ke Gua Tumpang. Yang konon katanya Gua Tumpang bisa memberikan kekuatan pada manusia bagi siapa saja yang mau dan mengikuti syarat-syarat yang diminta oleh Gua Tumpang. Saya tidak berpikir panjang. Dalam hati saya ingin menghancurkan desa Sambeng bersama yang menghuni di desa Sambeng. Saya rela menghuni di desa Sambeng sampai saya mendapatkan kekuatan. Saya diberi kekuatan untuk menghancurkan desa Sambeng dengan cara bisa membakar desa Sambeng, bisa menyebarkan penyakit di desa Sambeng. Seperti ini ada normal kali. Sehebat apapun kau ingin membalaskan dendam kepada mereka, itu adalah sesuatu yang tidak baik. Karena saya meyakini, jikapun kau menganggap semua penghuni dusun Sambeng ini adalah jahat, ada juga bagian mereka yang tidak tahu menahu mengenai permasalahanmu. Kena imbasnya. Anak kecil. Sedangkan yang terkena oleh serangan kamu, anak kecil, ibu-ibu, orang balik merantau yang tidak tahu apa ya kena. Nih, dengan adanya engkau seperti ini, mengambil sebuah keputusan seperti ini, justru apa yang ada? Kau semakin dalam, masuk ke dalam jurang yang nantinya tidak bisa terselamatkan. Betul. Tapi apakah mereka memikirkan saya? Bahkan anak saya pun dihina, tidak dari orang tua, tidak dari yang muda, bahkan anak-anak ikut menyoraki anak saya. Sudahlah, semuanya kan sudah terjadi, dan rumah gali yang asli juga sudah tiada. Nah, kau sebagai pendampingnya jangan merasakan paling sakit. Karena apa? Pertanggungjawabannya dan rumah gali di hadapan Tuhan jauh lebih menyakitkan dari apa yang selama dia rasakan di dunia. Jadi saya harap jika kau memang sayang benar-benar terhadap Nyai dan Nurmanggali, hentikan ini semua. Mari kita doakan Nyai dan Nurmanggali, semoga Nyai dan Nurmanggali diampuni segala dosanya, bisa tenang dan diterima di sisinya, ditempatkan yang paling indah. Amin. Sebagai rasa sakitnya semasa hidupnya, Tuhan memberikan hadiah berupa surga. Nah, seperti itu. Dan kau jangan menghalangi hadiah surga yang akan diberikan oleh Tuhan. Sudah, kau sayang atau tidak sama Nyai dan Nurmanggali? Saya Kau siap menghentikan ini semua atau tidak? Kau sekarang tidak memiliki apa-apa. Selak marong sebentar lagi mungkin akan tamat riwayatnya. Kau mau berpegang kepada siapa? Daripada kau nanti diamuk masa, lebih baik kau minta maaf terlebih dahulu. Kau ceritakan yang sebenarnya, supaya apa? Si Drojo mendapatkan keadilan seadil-adilnya. Dia adalah dalang dibalik sakit hatinya dirimu. Seorang pemimpin seharusnya tidak boleh seperti itu. Sampaikan hal itu
nanti saya bantu. Tapi setelah berita itu tersebar, kau berjanji siap untuk menghentikan hal ini? Saya akan berjanji akan menyudahi ini semua. Baiklah, saya pegang omonganmu. Tapi saya berpesan pada kalian, jangan hina anak saya. Akan mantili? Iya, Tentunya tidak lah. jangan asingkan anak saya. Ya, memang dia memiliki kecacatan, ada sisik di badannya. Tapi tolong jangan diasingkan anak saya. Ya. Dan juga tolong kau ke Gua Tumpang, Saya Gua Tumpang. ambil tulang belulang bekas jasad dari Nur Manggali, kuburkan secara layak. Oh, berarti jasadnya masih ada di sana. Apakah kau bersedia itu? Insya Allah akan saya usahakan. Saya berpesan kepadamu Tuan Raja Patok Bundala. Silakan ya. Sejahat apapun orang ataupun makhluk, pasti dia memiliki sebab. Jika kita urutkan sebab adanya sakit hatinya Nyai Danur Manggali dan membuat keresahan, kan berarti kan dalang dibalik ini semua kan bukan terletak pada Nyai Danur Manggali, melainkan ya seperti yang jenengan tadi dengar. Ya, jikapun nanti Nyai Danur Manggali diberikan sebuah keadilan, tolong libatkan sebab itu terjadi. Agar apa? Agar memperingan sedikit hukuman yang harus diterima oleh Nyai Danur Manggali. Saya siap. Asalkan makhluk yang berada di belakang dari Danur Manggali, dia bisa dihadirkan di dalam persidangan Danur Manggali. Dan untukmu Danur Manggali, saya bisa saja menyarankan kepada pengadil untuk meringankan hukumannya. Asalkan kau mau berubah, kau menyadari kesalahan, dan kau minta maaf kepada semua rakyat yang berada di desa Sambung maupun kerajaan Sambung. Karena akibat ulahmu, banyak anak yang harus kehilangan ayahnya, ayah yang kehilangan istrinya, dan berbagai macam kalangan harus meninggal dunia karena serangannya. Yang jelas, saya sudah lega, sudah menceritakan semuanya. Unek-unek di dalam hati saya sudah ceritakan. Lalu keputusan hukuman apa? Silahkan saya terima. Baik, bagaimana manusia? Cukup Tuan Raja Patok, silahkan dibawa kembali saja. Tapi tolong jalankan pesan saya tadi itu. Baik. Mari, Danur Manggali. Lestri, bawa Danur Manggali kembali. Saya juga mohon pamit manusia. Terima kasih atas bantuan yang sudah kau berikan terhadap Sambung. Dan saya akan coba mendengarkan saran darimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mengandung sebuah pelajaran yang amat mendalam, teman-teman. Bahwasanya jadilah pemimpin yang baik untuk warganya. Karena apa? Imbasnya akan seperti ini. Yang seharusnya hak-hak dari warga disampaikan, malah justru dipilih, dikasih
ini masih saudara. Saya kasih. Ini buangnya siapa? Lewati. Itu adalah uang negara, teman-teman. Itu orang. Ya, bukan Pak Lurah. Ya, tolong amanahlah ya. Jangan sampai nanti ujungnya seperti ini. Siapa yang malu? Semua malu punya lurus seperti Anda. Semuanya malu. Apalagi ada embel-embelnya, Bang. Mau nggak? Kira-kira awas dah. Embel-embelnya gitu aja. Mau nggak? Kira-kira saya akan kasih bantuan asal staycation. Berita yang mana? Gini tadi. Mau enggak? Itu jelek fantasi. Itu ya teman-teman ya. Ya semoga untuk penonton tim kasih tidak ada yang seperti itu lah. Halo Ma. Amin. Terus berarti Nyai dan Rumangga sekarang sudah tertangkap. Kita beres. Jadi kita ngapain nih? Ngapain lagi sih? Pulang berarti ini. Nunggu kabar yang katanya mau nonton sidang. Oh ya, kita nunggu persidangan dari 5 anak Juragan Basrah teman-teman. Ya, istirahat dulu lah. Iyalah. Oh, Baliko. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Baliko. Gimana keadaannya, Baliko? Mas? Baliko, Mas. Mau apa ini? Oh, udah dipotong. Apa maksudnya? Oke. Jempol-jempol. Damar. Tidak boleh. Jadi kuat. Oh, jabrik nggak boleh. Sakit kepala. Jabrik, Mas. Sakit kepala, Dos. Kuat. Kok raja? Damar nggak boleh jadi raja. Yang mau jadi raja siapa? Allah. Ngomong banget di raja. Nggak. Balik kok. Balik kok. Yang motong lidahmu siapa? Aku. Ini teman-teman. Di atas dasar apa dipotong? Hah? Apa? Belajar, Mas. Anu apa sih? Apa? Damar tidak boleh jadi raja. Yang mau jadi raja siapa? Nih, mohon maaf sebelumnya jika putra dari Radu Suli si Baliko ini jadi raja nantinya. Lah kalau mau pidato gimana? Sebelah. Ayah. Oh, ya nggak bisa. Ya, nggak bisa. Ya, harus pidato ya rajanya. Syarat jadi raja itu satu tidak boleh membunuh. Oh, sudah membunuh. Betul. Betul. Saat jadi raja itu harus jujur. Oh, lewat orang belakang, Mas. Orang belakang. Susah banget sih. Harus pinter ngomong kalau jadi raja. Oh, saya tidak boleh menyetujui Damar jadi raja. Itu. Pasangan. Oh, berarti Jamal tidak boleh mendapatkan pasangan. Untuk jadi raja. Memang kamu udah punya pasangan sih mau jadi raja? Siapa? Apa sih? Memangnya ada yang mau sama kamu?
Neneng. Nenek. Oh, namanya Hen. Hen. Dos bojone kon dos. Ngomongnya tarik dikit nih ngomong. Iya, Mbak. Iya. Iya. kok. Oh, iya, Bro. Damar ya. Damar. Baliko. Baliko. Saya tidak berhak mengatakan damar mau jadi. Saya setuju. Membantu. Membantu apa? Mencari pasangan Mas tadi. Siapa yang membantu? Saya tidak membantu, tidak kok. Bohong. Siapa yang bolong? Tidak ada yang bolong. Ngomong ya, ngomong. Apa? Bukan? Ya saya kasihan loh berbuat. Sabar ngomongin jelas dhisik. Kalau ngomongnya jelas, taruh nggak masalah. Itu. Bosmu. Mana bosmu? Yang nitek lidahmu itu. Bosmu, Bu. Gara-gara dia. Ya saya kasihan masa bertarung sama yang nggak bisa bicara. Ya, kering ramping itu kalau pernah dikunjungkan. Ini remangan sih Mas. Kamu siapa? Makannya bubur Pak ini. Dibolong. Langsung delek kok ya. Sudahlah kamar. Baliko. Kamar. Baliko. Mirip sih saudara. Yang pantas menjadi raja itu Damar, bukan kamu. Ayo saya. Dia lebih muda dari saya. Dia adalah kakak saya. Taek. Kakeknya wasiatnya Bu. Bos. Doh. Ini sama ya. Nih. Posisinya ini sama nih. Kamu sama Damar itu sama-sama cucunya. Ya sama-sama cucunya. Tuan dia. Ya Tuhan tuh tidak menjamin. Apa? Lah. Ya saya nggak enak sama tuh orang juli ayahmu lah. Aja kemelete lah. Karian. Abaikan. Apa? Baliko. Mak nak nong. Apa sih kamu ngapain ya? Ayo tarung. Marung. Lah ya saya nggak berani sama panjenengan dong. Panjenengan gue. Minum 1000 kok. Kun ada ngeledek ikun. Mutung. Nih, Baliko. Bocah mutungan. Nih. Saya Ngomong ngeledek. harap Minum 1000 gue. Baliko. menyesali atas semua perbuatan. Apalagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf manusia. Aja ngeledeki. Jika putra saya mengganggu apa yang sedang kalian lakukan. Tidak, Tuan Agus ini dia hari ngadeng bercanda tadi, menghibur ya. Saya seperti ini. Sebenarnya putra saya ini masih menginginkan dia untuk menjadi raja. Sedangkan kau itu masih dalam hukuman
kau belum bisa untuk pergi kemana-mana. Kenapa kau Kabur batu ini. kabur? Sekali lagi mohon maaf. Oh ya. Semua tingkah laku dari putra saya ini. Siap Tuan Raden Suli, nggak apa-apa. Saya mengerti kok. Baliko, saya harap kau itu bisa belajar dari semua yang sudah terjadi dan semua yang sudah kau lakukan. Semua yang kau lakukan itu adalah perbuatan yang salah. Untung saja kau itu tidak dihukum mati. Bagaimana jika kau dihukum mati? Nah, Ya, saya mungkin merasa hilang. Tapi saya lebih sakit hati jika kau tidak berubah dan kau tidak mau belajar dari semua kesalahan yang sudah kau lakukan. Damar. Damar. Baliko. Kamu mirip sama Damar sebenarnya. Alah, Kenapa kamu benar-benar tidak suka sama Damar, Baliko? Dia adalah saudara satu-satunya kamu, laki-laki loh. Siapa tahu nanti kamu jadi wakil rajanya di Damar, kan nggak tahu. carik, jadi carik lah. Tuan Raden Suli, saran saya, ini takutnya nanti membahayakan buat Damar, keselamatan. Ya Tuan Raden Suli harusnya tahu lah, paham. Saya paham apa yang harus saya lakukan. Dan saya mengerti apa yang harus saya berikan kepada putra saya ini. Sekali lagi minta maaf jika memang putra saya menyusahkan kalian. Tidak apa-apa Tuan Raden Suli. Terima kasih. Mau apa ini? Sejujurnya, saya masih memiliki rasa kesal terhadap sahabatmu yang telah memotong lidahnya. Tapi, jika memang kau tidak memperbolehkan saya untuk memberi pelajaran, baiklah, saya percayakan itu. Bukannya saya tidak memperbolehkan Tuan Raden Suli. Namun, jika itu akan dilakukan, tidak ada habisnya perseteruan itu. Kita saling menyadari saja Tuan Raden Suli. Baiklah, saya akan berusaha lapang dada menerima semua yang terjadi pada putra saya. Anggap saja ini adalah pelajaran yang harus dia terima atas semua perbuatan yang telah dia lakukan, kesalahan-kesalahan itu. Baiklah, saya akan membawa Baliko pulang. Tidak, kau harus terus melanjutkan hukumanmu. Tidak, kau harus ikut kembali. Mohon maaf, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih bang? Baliko. Gentenan sini. Baliko. Baliko harus cacat ya teman-teman karena tidak bisa bicara. Cacat lagi. Sumbunya sama gue? Mas. Baliko. Sumbunya Tuan Raden Suli. Gitu. Namun dia masih bersikeras menginginkan jabatan raja jatuh kepada dirinya dan dia membenci banget sama si Damar. Nah, saya takut malah justru diam-diam dia melakukan sebuah kejahatan untuk Damar. Kok ini malah saya pikirannya Dia berpotensi. berpotensi kan, yang namanya tidak senang apalagi masih tinggal dalam satu kerajaan. Bacangi makan. Ya kayak kamu lah. Anti si sapi. Ini kebo. Pelajaran kalau kelas sapi. Ilmu kota. Kan tidak ada salahnya. Saya takut bukan pasti dia yang melakukan. Kan tidak ada. Bukan. Ini biasanya yang meyakinkan. Saya takut ada kesempatan lain waktu tiba-tiba si Baliko merencanakan hal buruk untuk si Damar. Itu ketakutan saya, bukan
tuduhan, Pak. Tapi kayaknya udah wasi lah ngeramannya. Ya, harapan besarnya sih seperti itu. Awas sih, awas. Udah kenyang kaget banget ini. Aduh, masih lanjutin istirahat dulu apa lanjut jalan ini? Jalan lah. Oh, jalan. Kelanan. Ini dulu nurut gue. Siapa Mbak? Siapa Mbak? Salam. Oh, assalamualaikum. Damar. Mohon maaf, Damar. Ingin rokok. Bagaimana Damar tiba-tiba datang ini? Apakah ada sesuatu hal penting yang ingin dibicarakan? Mungkin tidak terlalu penting, Bambang. Tetapi ini membahagiakan untuk saya. Siapa coba? Alhamdulillah. Di mana Paman? Mas, Belakang. Iki yang kau dijarak ya. Mau ditekan. assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuan Raja Muda. Kemudian jangan seperti itu, Paman. Raja datang. Bagaimana, Damar? Seperti ini, Paman. Saya menjalankan semua syarat-syarat untuk mendekati wanita yang saya Insar. itu. Alhamdulillah, Damar sudah bertemu dengan wanita itu secara langsung, dan kami cukup lama berbicara dengan hati ke hati. Ngumpul pura. Bicara kok, Hati ku hati. dari pembicaraan itu, saya mendapatkan sebuah jawaban yang mungkin tidak langsung dikatakan oleh dia, tetapi saya merasakan. Saya merasa dia menerima saya, baik kelebihan saya maupun kekurangan saya. Begitu pula sebaliknya, saya pun menerima kelebihan dan kekurangan dia. Kita saling menerima masing-masing. Alhamdulillah, mungkin ini berkat dari doa Paman Kanang dan paman-paman sekalian. Saya harap pertemuan saya dengan wanita itu bisa menuju ke jenjang yang lebih membahagiakan. Amin. Saya ingin Paman Kanang mendoakan saya supaya apa yang saya inginkan cepat tercapai. Ya, saya di sini hanya bisa mendoakan. Damar, semoga apa yang Damar inginkan diijabah oleh Gusti Allah. Dan jika memang perempuan itu adalah perempuan pilihan Damar, semoga perempuan itu adalah perempuan yang baik, solehah, Amin. bisa menjadi pendamping Damar, Amin. serta bisa menjadi tempat Untuk pulang. Amin. yang rumah yang baik untuk Damar. Amin. Amin, semoga saja Paman. Ciri-cirinya lebih tua dari jenengan. Ya, Benar Paman. yang tua mana lebih. Tetapi seperti ini Paman, saya mendekati wanita itu dengan tujuan untuk menyempurnakan setengah keimanan saya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin membina rumah tangga dan belajar menjadi sosok suami dan nantinya menjadi sosok seorang ayah. Yang ketiga, saya menjalankan mandat dari rakyat di kerajaan peninggalan ayah saya, supaya saya bisa belajar untuk menjadi pemimpin di sana. Namun permasalahannya, mungkin beberapa penghuni kerajaan ada yang tidak setuju dengan saya sebagai seorang pemimpin yang menggantikan ayah saya. Saya bingung. Sebenarnya saya tidak mau untuk bersaing, apalagi saling menjatuhkan dengan saudara saya. Namun mungkin Paman tahu sendiri siapa yang saya maksud. Seperti ini Damar, itu sudah menjadi lumrahnya di dalam sebuah pemilihan.
pasti ada sebagian saja yang tidak menginginkan seorang pemimpin itu menjadi pemimpin. Karena namanya pikiran itu berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Tapi pesan saya, ya, yang banyak yang memilih itulah yang akan menjadi pemimpin. Dan yang paling penting ini satu, jika kelak nanti Damar dianggap menjadi seorang raja, jangan pernah membeda-bedakan terhadap mereka yang tidak menyukai Damar menjadi raja. Adilkan kepada mereka, tunjukkan kepada mereka bahwasanya Damar adalah sosok raja yang baik, raja yang bisa mengarahkan ke mereka menuju hal yang baik. Jangan justru, wah dia tidak suka sama saya, malah justru dipindah. Jangan Damar, karena tadi saya pernah mendengar sendiri Damar, ya, bahwasanya ada pemimpin yang kurang amanah. Ya, betul. Seorang pemimpin kurang amanah menginginkan hal kepuasan dirinya dengan mengatasnamakan jabatannya. Ujung-ujungnya apa? Rakyatnya sakit hati, memporak-porandakan desa itu sendiri, yang berakibat apa? Berakibat yang menjadi korban ya warga itu sendiri. Itu berawal dari pemimpin yang baik. Itu satu. Yang kedua, jadi pemimpin adalah suatu musibah yang besar Damar. Itu harus diingat. Bagaimana mungkin menjadi pemimpin menjadi sebuah musibah? Ya, karena keadilan dan kebijaksanaannya itu dipertanggungjawabkan di yaumul akhir nanti. Akan dihisab setiap keputusan-keputusan yang Damar akan berikan kepada rakyatnya. Jadi itu bukan suatu kebanggaan, namun itu adalah suatu tugas yang berat, Tanggung jawab yang berat. Dan semoga apa yang menjadi keputusan Damar nanti ketika sudah menjadi raja itu seadil